Dalam beberapa hari terakhir, kita melihat bahwa bahkan makan atau tidur pun harus dilakukan melalui iman. Pada titik ini mungkin ada orang yang berkata, Anda telah berbicara tentang tindakan-tindakan sederhana dan umum seperti makan atau tidur, dan bagian yang dapat dijalankan oleh iman dalam hal-hal ini. Namun masalah-masalah dunia modern kita jauh lebih besar dan lebih rumit daripada hal-hal sederhana seperti makan atau tidur. Solusi apa yang dapat ditawarkan oleh iman untuk masalah-masalah nasional atau internasional kita yang besar saat ini? Ya, memang benar bahwa kita diperhadapkan dengan masalah-masalah yang besar dan rumit, sosial, ekonomi, politik. Kita harus mengakui hal ini. Namun mari kita masuk ke dalam kebenaran satu langkah lebih jauh. Tidak ada pemikiran manusia dan tidak ada kebijaksanaan manusia yang dapat memahami semua masalah-masalah ini secara menyeluruh, apalagi mencari solusi-solusi untuk semuanya. Jika kita harus bergantung sepenuhnya hanya pada kebijaksanaan manusia untuk mendapatkan solusi, maka prospeknya tidak ada harapan. Namun, iman selalu bersatu dengan kerendahan hati. Iman yang sejati membuat manusia mengakui keterbatasan-keterbatasannya sendiri. Iman yang sejati membedakan antara hal-hal yang ada dalam wilayah manusia dan hal-hal yang ada dalam wilayah Tuhan. Ada orang yang menyatakan hubungan antara bagian manusia dan bagian Tuhan dalam kehidupan iman sebagai berikut. Kamu lakukan hal yang sederhana, Tuhan akan melakukan hal yang rumit. Kamu lakukan hal yang kecil, Tuhan akan melakukan hal yang besar. Kamu lakukan hal yang mungkin, Tuhan akan melakukan hal yang tidak mungkin. Rencana Allah yang sederhana untuk hidup orang benar akan hidup oleh iman masih masuk akal hingga saat ini. Biarlah manusia melakukan bagiannya. Biarlah manusia dengan iman dan ketaatan mencari pimpinan dan berkat Tuhan dalam tindakan-tindakan sederhana, dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan kekeluargaan di rumah dan di masyarakat. Di situ akan ada kelegaan dan kelepasan dari tekanan, ketegangan, kerusakan fisik, mental atau moral dalam kehidupan modern. Dan di wilayah-wilayah luas di dunia modern yang berada di luar pemahaman dan kendali manusia, Tuhan akan bergerak dalam respons terhadap iman manusia dan akan mengatur urusan-urusan bangsa-bangsa dalam suatu cara yang akan membuat kita takjub dengan efektivitasnya. Prinsip sederhana ini, orang benar akan hidup oleh iman yang telah 2 kali mengubah arah sejarah dunia, masih mengandung kuasa untuk merevolusi kehidupan dan takdir bangsa modern manapun
yang menerapkannya. Ini masih merupakan jawaban Tuhan atas masalah-masalah manusia, penyediaan Tuhan untuk kebutuhan-kebutuhan manusia. Orang benar akan hidup oleh iman, dan semua kemampuan dan kapasitas-kapasitas manusia hanya ada satu yang dapat digunakannya untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya saat ini. Satu kemampuan manusia yang secara potensial lebih besar daripada semua pencapaian material dan ilmiahnya, dan itu adalah iman manusia di dalam Tuhan. Untuk memahami kemungkinan-kemungkinan tersembunyi dari iman manusia di dalam Tuhan, perlu untuk melihat dua pernyataan yang dibuat oleh Tuhan Yesus Kristus selama pelayanannya di bumi. Dan memandang kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, "Bersama orang-orang, hal ini mustahil, tetapi bersama Allah, segala sesuatu adalah mungkin." Tercatat dalam Injil Matius 19 ayat 26. Dan Yesus berkata kepadanya, "Jika kamu dapat percaya, segala sesuatu adalah mungkin bagi dia yang percaya." Tercatat dalam Injil Markus 9 ayat 23. Tempatkan kedua pernyataan ini secara berdampingan. Bersama Allah, segala sesuatu adalah mungkin. Segala sesuatu adalah mungkin bagi dia yang percaya. Ini berarti bahwa melalui iman, kemungkinan-kemungkinan Allah menjadi milik kita. Iman adalah saluran yang melaluinya kemahakuasaan Allah menjadi tersedia bagi manusia. Batas dari apa yang dapat diterima oleh iman adalah batas dari apa yang dapat dilakukan oleh Allah sendiri. Kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh luar biasa, dan kadang-kadang sulit untuk memahami bahwa Engkau benar-benar mampu melakukan segala sesuatu. Terima kasih bahwa aku dapat mempercayai Engkau untuk semua masalah dan tantangan-tantanganku yang kadang-kadang tampak begitu mustahil bagiku. Terima kasih Tuhan, bahwa segala sesuatu adalah mungkin bagimu. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus, atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku.
Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.